Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Benmur Consulting. Jadi kali ini kita mau membahas tentang pegawai pensiun tapi masih dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, gimana aturan mainnya atau mungkin hak-haknya apa saja? Nah, kita akan jawab atau kita akan sampaikan ulasannya berikut ini ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bila video ini menurut Anda bermanfaat. Nah, sebelum masuk materi, saya disclaimer dulu bahwa video ini hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman. Yang kedua, video ini bukan merupakan nasihat hukum. Jika Anda mencari nasihat hukum yang relevan, Anda bisa cari di kantor pengacara atau LBH setempat. Nah, kemudian yang ketiga, video ini bisa jadi telah out of date karena adanya perubahan-perubahan ya. Jadi perlu dipahami bahwa video ini kemungkinan relevan di masa dibuatnya video ini saja ya. Nah, untuk diskusi atau konsultasi lebih lanjut Anda bisa klik pada link yang sudah kami sampaikan di Linktree Benmur Consulting, atau Anda bisa follow IG kami, atau bisa Anda kunjungi Facebook page kami ya. Nah, ini kita mau sampaikan terkait perusahaan yang masih membutuhkan tenaga dan kemampuan pegawai yang telah pensiun. Nah, jadi biasanya ini perusahaan-perusahaan seperti ini adalah perusahaan yang sangat bergantung pada seseorang ya. Jadi, dan seseorang itu memiliki suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh pegawai lain, dan tingkat ketergantungan perusahaan cukup tinggi. Nah, biasanya perusahaan ini juga belum sempat menyiapkan kader-kader atau suksesor bagi orang yang dimaksud, sehingga kemampuan dari orang ini meskipun telah pensiun masih dibutuhkan. Nah, pengaturannya bagaimana? Nah, ini ada diatur di SEMA nomor 5 tahun 2021 terkait dengan pekerja atau buruh yang melanjutkan kembali hubungan kerja dengan pengusaha pada perusahaan yang sama setelah pensiun dan telah mendapatkan hak-hak pensiunnya, maka dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pekerja atau buruh hanya berhak atas uang penghargaan masa kerja semenjak dipekerjakan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi apakah boleh? Pertanyaannya itu boleh ya. Jadi silahkan saja. Ini mazhab yang pertama ya, atau pandangan pertama. Jadi pekerja yang sudah pensiun mau dipekerjakan kembali silahkan. Nah, tetapi ketika nanti PHK, haknya bukan hak lagi hak pesangon dan sebagainya, tetapi haknya adalah hanya UPMK seperti itu. Nah, kemudian ini mazhab yang kedua adalah seharusnya hubungan antara pekerja dengan si perusahaan setelah dia masa pensiun bukan lagi berbentuk hubungan kerja sebagaimana pemberi kerja dan pekerja. Kenapa? Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu kan sudah ditentukan batas usia masuk kerja dan pensiun ya. Jadi katakanlah masuk kerja usia 18 atau 19, kemudian pensiun secara umum di usia 55 tahun atau 56 tahun. Nah, dan itu biasanya sudah tertuang pada perjanjian kerja bersama atau PKB, atau kalau tidak ada PKB ya tertuang di peraturan perusahaan seperti itu. Nah, melihat mazhab yang kedua, maka apabila tenaga atau kompetensi si pekerja masih dibutuhkan, maka dia bisa bekerja kembali di perusahaan yang sama setelah pensiun, tetapi bukan sebagai pekerja, tapi adalah sebagai mitra ya. Perjanjiannya bukan lagi masuk perjanjian kerja atau hubungan industrial atau ketenaga kerjaan, tapi acuannya sudah masuk kepada acuan hukum perdata biasa, entah itu sebagai mitra dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi mazhab yang kedua seperti itu. Jadi dia hanya bisa mempekerjakan pada usia yang telah ditentukan. Nah, kalau ada yang di luar itu berarti bukan lagi pekerja maksudnya, tetapi adalah mitra. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana pengaturan di perusahaan Anda atau di tempat Anda bekerja? Nah, silahkan sharing atau komentar di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini bisa memberikan tambahan pengetahuan, bisa mudah dipahami, dan memberikan manfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.